Selamat pagi, semangat pagi. Semangat pagi. Ya, hari ini kami ada pertemuan dengan salah seorang pemimpin gereja yang begitu low profile. Gerejanya cukup besar, tapi dia low profile untuk mau bertemu dengan kita. Responnya luar biasa. Mau ke arah Kelapa Gading nih. Oke sayangku, hari ini kamu dapat apa sayang dari renungan pribadi? Bisa nggak di sharing dengan teman-teman kita nih yang lagi nonton nih? Wow, pasti bisa dong. Heeh. Renunganku pagi ini dahsyat luar biasa. Hmm. Dan kiranya itu bisa menguatkan bagi setiap kita yang mendengar hari ini ya. Amen. Saya dapat renungan hari ini dari Amsal 24 ayat 10. Saya bacakan ya bunyinya. Amsal 24 ayat 10. Jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Tawar hati itu adalah kondisi hati yang dilanda kekecewaan ketika mendapat beban yang begitu berat. Ya, kecewa berat, itu namanya tawar hati. Kondisi hati yang kondisi berat. hati, ya, kecewa. Kondisi hati yang kecewa, ya. Ketika dia mengalami beban yang berat. Jadi saya merenungkan bahwa setiap orang pasti pernah mengalami yang namanya masalah atau pergumulan. Namanya kita masih hidup. Masalah itu adalah bagian dari kehidupan manusia tanpa terkecuali. Jadi kita tidak bisa menghindar dari masalah. Kita harus menghadapi masalah. Ya. Saya menangkap sebuah contoh. Ibaratnya kita sedang ingin menaiki suatu tempat yang tinggi, gunung yang tinggi. Sebelum kita menaiki gunung yang tinggi tersebut, sudah ada perasaan khawatir, takut, ngos-ngosan, bisa nggak ya aku ngelewatin gunung itu ya. Dan rasa khawatir inilah yang sering melemahkan kita untuk mendaki gunung tersebut. Sama seperti tawar hati. Jika kita tawar hati, maka tawar hati itulah yang membuat kita menjadi lemah untuk menghadapi masalah dan pergumulan hidup. Apa yang harus kita lakukan untuk kita tidak tawar hati, untuk kita tetap kuat? Yaitu kita harus tetap dekat dengan Tuhan, melekat dengan Tuhan, intim dengan Tuhan. Karena Tuhan yang akan menolong kita untuk kita boleh menghadapi masalah, menghadapi pergumulan hidup. Dan Tuhan akan memberikan kita 3 hal yang akan Tuhan lakukan dalam kehidupan kita ketika kita menghadapi pergumulan dan masalah. Yang pertama adalah Tuhan akan menguatkan kita. Tuhan akan memberikan kita semangat yang baru. Amen. Yang kedua adalah Tuhan akan memberikan kita hikmat dan cara serta kiat untuk menghadapi masalah yang harus kita hadapi. Amen. Yang ketiga adalah Tuhan akan terlibat dalam kehidupan kita, dan Dia akan membuat segala sesuatunya akan menjadi lebih ringan. 3 hal ini yang akan Tuhan lakukan dalam kehidupan kita. Jika kita tidak tawar hati ya. Iya. Mari saudara-saudaraku, kita harus lebih erat, lebih dekat, lebih melekat, lebih intim lagi dengan Tuhan. Hidup di dalam Tuhan menjadi jaminan untuk kita tetap kuat menjalani kehidupan ini. Itu aja yang saya mau share pagi hari ini. Ya, thank you sayang. Jadi tawar hati itu bukan karakter daripada anak Tuhan,
atau bukan sifat yang harus dilakukan oleh anak Tuhan. Yes. Sebab kalau tawar hati maka kita tidak mendapatkan kekuatan, Iya, membuat kita lemah. membuat lemah ya. Kemudian dan juga Tuhan tidak akan memberikan kita hikmat. Bagaimana Tuhan memberikan kita hikmat kalau kita sudah tawar hati? Yes. Dan yang ketiga, Tuhan akan terlibat langsung kepada orang yang tidak tawar hati. Artinya Amin. orang yang tawar hati itu orang yang selalu mau dikatakan mellow melihat masalah, ya, baper. Nah, tawar hati bisa sama dengan baper tuh, tawar hati itu dibawa perasaan. Jadi yuk Bapak Ibu, Amsal pasal 24 ayat 10. jika engkau tawar hati maka dalam kesesakan maka kecillah kekuatanmu. Yuk, jangan tawar hati ya. Tetap satu, semangat sambil kita menjaga hati kita supaya hari ini segala permasalahanmu Tuhan akan memberikan kekuatan, kemampuan. Amin. Tuhan akan memberikan hikmat dan Tuhan akan terlibat langsung. Yes, amin. Dalam masalahmu. Tuhan memberkati. Saya dengan Pastor Jimmy Yeftales Nusa. Saya dengan Hediana Simamora. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Semangat. Semangat. God bless you all. God bless you.